Puji Tuhan, kembali kita berjumpa saat ini. Tema yang ingin saya bahas pada saat ini adalah ibadah sejati versus ibadah imitasi. Ada banyak orang yang ketika datang beribadah kepada Tuhan, dia berpikir, cukuplah saya beribadah kepada Tuhan. Yang penting saya datang, saya duduk, saya diam, saya dengar, saya beri persembahan. It's enough, itu cukup. Ternyata nggak bisa seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata nggak bisa hanya sekedar seperti itu saja. Tuhan selalu menginginkan yang namanya segenap. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang, karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Saya rindu kita membaca kebenaran firman Tuhan saat ini dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Sekali lagi, Yesaya 29 ayat 13. Firman Tuhan bilang seperti ini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi Tuhan kasih tahu kepada Yesaya pada saat itu, dia itu sangat mengerti, dia itu paham, sebab dia yang menciptakan kita. Kita mungkin dapat datang dalam ibadah dengan hati yang bergembira, dengan muka yang senyum selalu, sehingga ketika ditanya apa kabar, oh puji Tuhan, saya baik, aduh bagus sekali ya, iya seperti itu. Tapi ternyata Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita loh. Karena itu Yesaya diingatkan, orang Israel itu datang sama Tuhan itu hanya basa-basi saja, hatinya tidak pernah datang kepada Tuhan. Lalu coba kita bayangkan apa yang ditulis Paulus kepada anaknya Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang seperti ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus ingatkan bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia bukan hanya mencintai dirinya, menjadi hamba uang, tidak mau beribadah dan tidak suka mengekang diri. Dia lebih suka garang, ganas, tidak pedulikan lagi agama, tidak suka yang namanya taat sama orang tua. Lalu dia bilang ada ciri yang mengerikan. Paulus bilang secara lahiriah orang-orang tersebut itu menjalankan ibadah mereka. Berarti physically mereka ada di ibadah guys. Mereka memuji Tuhan guys. Mereka senang-senang. Wah, mereka sepertinya menikmati ibadah. Namun pada hakikatnya atau pada esensinya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka gak sungguh-sungguh beribadah. Mereka gak benar-benar. Ibadah mereka hanya ibadah basa-basi. Ibadah mereka hanya ibadah imitasi. So guys, kita akan melihat ibadah yang sejati itu seperti apa. Ibadah yang sejati cirinya adalah dimulai dari hati yang mengasihi. Kalau ibadah imitasi, hatinya hanya basa-basi saja, hanya sekedar datang, yang penting kumpul, yang penting ketemu, yang penting senang-senang gitu. Ya, kita bisa lihat itu dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan sepenuh hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi saat ini kita dapat bertanya dalam hidup kita, waktu aku datang ibadah, apakah hatiku juga ada di tempat ibadah? Jangan-jangan tubuhku di tempat ibadah, tapi hatiku, pikiranku ada di rumah dan ada di tempat teman-teman hangout seperti biasanya. So, yang pertama, ciri dari ibadah yang sejati adalah dimulai dari hati yang mengasihi kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah yang sejati atau ibadah imitasi kita nih. Ibadah yang sejati selalu senang pengajaran yang sehat, bukan hanya sekedar pikiran yang sesat. 1 Timotius 6 ayat 3-6.
Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, dan kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah sebagai sumber keuntungan. Jadi sekali lagi, Paulus mengingatkan dalam hidup kita bahwa ibadah yang sejati itu selalu didasari pengajaran yang sehat, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan hanya pengajaran yang menyenangkan kita. Alkitab bilang pada hari terakhir akan banyak orang mengumpulkan guru-guru untuk mendengarkan pengajaran yang hanya enak di telinga, yang hanya terus berbicara tentang berkat-berkat tanpa ada pertobatan, yang hanya terus berbicara tentang begitu banyaknya pemeliharaan Tuhan tanpa yang namanya keseriusan hidup di dalam Tuhan. Karena itu, ibadah yang sejati yang kedua selalu berisikan pengajaran yang sehat, pengajaran yang sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, ibadah yang sejati itu adalah berbicara tentang ketaatan diri atau menghamba. Sedangkan ibadah pura-pura itu selalu berbicara tentang hedonisme pribadi. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang ketiga, waktu kita mau belajar beribadah sejati, maka kita perlu menghambakan diri kepada Tuhan. Alkitab berkata, jika kita tidak benar menghambakan diri kepada Tuhan, maka kita adalah hamba dosa. Waktu kita menghambakan diri kepada Tuhan, kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Dan ibadah yang sejati, yang terakhir, adalah berbicara tentang relasi ilahi, bukan hanya sekedar ritual agamawi. Efesus pasal 1 ayat 17-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi untuk kita semua yang mendengar pada saat ini, yang keempat sekali lagi, Tuhan lebih senang kepada relasi ilahi daripada sekedar ritual agamawi. Karena itu, menjalani hidup dengan Kristus bukan hanya sekedar KTP saja, tapi menjalani hidup dengan Kristus itu adalah berbicara hatimu yang hidup seturut mau dan kehendak Tuhan. So, ibadah yang sejati itu pertama tentang hati yang mengasihi. Ibadah yang sejati itu berbicara tentang pengajaran yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Ibadah yang sejati itu menuntut ketaatan diri. Dan ibadah yang sejati menuntut relasi ilahi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita boleh terus introspeksi diri. Waktu kita beribadah, kita belajar memberi ibadah ataupun memberi hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.